Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa baqiya min surutil wudu'i, maka tersisa min surutil wudu, dari syarat-syarat wudu, wal ghusli, dan mandi, ziyadatan ala ma dzakarahu, sebagai tambahan atas apa yang telah Kiai Musannif sebutkan sebelumnya. Khamsatun, maka yang tersisa itu ada 5. Pertama, izalatun najasatil ainiyati la hukmiyah. Yang pertama daripada yang 5 adalah izalatun najasah, menghilangkan najis-najis al-ainiyah, yang berupa ainiyah. La hukmiyah, bukan yang berupa hukmiyah. Sebagaimana kita ketahui, najis ainiyah adalah najis yang memiliki benda, ya, bentuk, rasa, apalagi bau, dan bukanlah yang hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang tidak ada bendanya. Ainiyah itu yang ada bendanya. Hukmiyah bendanya nggak ada, tidak terlihat, tidak bisa diraba, ya, tidak bisa terlihat oleh mata, ya, hukmiyah, hukumnya saja, ya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Kumaha carana? Ya, carana ditinggal ayat teh bendana, mun aya berarti eta ainiyah. Kurang yakin, dicium, diambuan. Oh, geuning ya mah geuningan bau. Misalkan masih kurang yakin, ragu-ragu ternampak, diletak sok lu gimana ya, sok nyatanya insyaallah tanda eta tos biasa dikira-kira eta najis hukmiyah, ya, seperti itu. Bal yakfi laha ma'al hadasi ghuslatun wahidatun. Bahkan menghilangkan najis hukmiyah, najis ainiyah, ya, syarat yang tersisa nomor 1, yakfi laha ma'al hadasi, cukup menghilangkan najis ainiyah dengan bersamaan kita menghilangkan hadas, ghuslatun wahidatun, pembasuhan satu kali saja. Ini misal di tangan ada tai cicak, kita lagi wudu, ya, maka ketika kita membasuh pertama kali sekaligus membasuh tangan sudah cukup, ya, karena itu najis ainiyah saja, ya, seperti itu. Beda kalau muwalado, ya, nanti ainiyah ini ada cabangnya juga, ya, seperti itu. Pokoknya yang nampak najis ainiyah itu cukup satu kali, ya. Tapi maksudnya di sini, ya, pastinya bukan najis mughallado. Ya, mughallado itu artinya najisnya tebal. Ya, mughallado, ya, seperti itu. Maksudnya bukan tebal bendanya, tapi hukumnya, gitu. Ya, mughallado hukumnya. Paham kira-kira? Bukan berarti mughallado najis apa? Najis kambing, najis anjing, dan najis babi. Walaupun tidak tebal, tetap itu najis mughallado. Walaupun ayat di kotok hayam tebal nasa gede perep, tetap itu bukan najis mughallado. Najis mutawas itu. Paham kira-kira? Ini Ustaz suka vulgar kalau ngomong, ya, biar nggak ngantuk kan. Ngantuk nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah wajariyul ma'i
sisa dari yang 5 adalah mengalirkan air ala jami'il udwi pada seluruh bagian anggota wudu, ya seperti itu. Dan jariyul ma'i ini kalau kita harus terangkan bukan berarti air yang mengalir itu harus semuanya dari keran. Tidak semuanya harus dari keran atau apa itu? Apa ini namanya? Gayung, bukan. Walaupun antum ini ibarat kata tangan itu sedikit saja dia akan mengalir lalu antum basuh begini, itu cukup, ya, biar nggak boros. Ya, kata Ustadz waktu ngaji katanya harus cuci itu 3 kali, bukan 3 gayung. Habis air musola nanti. Ya paham kira-kira? Habis ya, kalau 3 gayung, 1 orang wudu itu ada semuanya berapa basuhan tuh? 1, ini tangan 2, 3, kepala 1, kaki 2, berapa semuanya? Berapa semuanya? Muka, tangan 2, kepala, terus kaki 2, berapa jumlahnya? Perlu kopi gak? Udah ngopi belum, Bay? 8. 1, 3, tambah 1, 4, tambah 2, 6. Ya. Yang dibasuh ada 6 anggota. Ya, paham kira-kira. Terus kalau tiap satu anggota itu 3 kali, 6 kali 3 berapa? 18. Berarti 18 gayung. Ya. Kalau di kota mungkin nggak terasa. Kenapa? Di kota jalannya pakai sanyo. Kalau antum pengen jadi orang yang bersyukur, tuh lihat di kampung-kampung. Cari 1 ember, jaraknya 1 kilo. Kita di kota, kenapa jarang bersyukur? Dikasih enak. Orang kalau sudah sering dikasih enak malah tambah nggak syukur. Makanya kalau antum pengen jadi orang tajir, hidupnya enak, yang sedikit tuh cepat-cepat antum syukuri. Insya Allah jadi orang yang lebih enak. Ustaz, tuh geningan ayah anu tara sembahyang oke tajir, kaya raya maksudnya. Tong ditiru begitu mah, disungkun. Ustaz tuh ayah geningan beunghar tara naik haji, tong ditiru. Ya, eta mah disungkun. Urang mah anu biasa wae, normal. Berarti naon mun urang ku Allah dipasihan cacobi nu karos itu di dunia eta teh kanyaan Gusti Allah supados urang teh tambah rumaos. Akhirna bersyukur ya, seperti itu. Ya, janten naon nembe anu diaos kurang nu kadua jariyul ma'i ala jami'il udwi. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota. Maka mengalirkannya itu cukup setelah air itu disiram ya secukupnya, lalu kita gosok-gosok pakai tangan ya seperti itu sampai menyeluruh. Kalau seandainya tidak cukup, tambahin sedikit demi sedikit ya, jangan sampai 1 gayung itu langsung 1 basuhan padahal tangannya belum basah semua. Akhirnya apa? 3 kali seorang ustadz 3 kali kata ustadz. Berarti 3 gayung. Nah ini pemahaman yang berlebihan ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahakkukul muqtada, mewujudkan apa yang dibutuhkan di dalam wudu tersebut. Ya, baik kebutuhan pada orangnya atau alat-alat dan sebagainya yang ada di dalam wudu
terus menerusnya niat hukman secara hukumnya, ya. Jadi maksudnya hukman ini apa? Bukan secara lugatan. Secara lugatan itu secara bahasa. Mungkin kita sudah membahasnya. Saya coba kali-kali saya mau nanya nih, tapi jangan trauma ya. Abi mau ngawas deui, ustadzna wasok naroskeun. Justru jadi ingat-ingat buat kita, ya. Kali-kali ada nanya, bedanya niat secara hukman dan lugatan itu bagaimana? Kalau lugatan secara bahasa, niat itu apa? Al-qasdu, tujuan atau maksud. Itu niat secara bahasa. Tah ayeuna abi ngadangu ieu kompak moal. Tah naon niat secara hukum? Atos ngarupi. Secara hukum sok dia mudai secara hukum qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Urang maksudkeun hiji tujuan anu dibarengkeun sareng kalakuanana nyaeta wudu mun salat salat. Paham? Ya. Jadi yang keempat adalah terus menerusnya niat secara hukumnya. Bi alla yasrifaha ila ghairil manwi. Bi alla dengan seyogianya la yasrifaha tidak memalingkan niat ila ghairil manwi terhadap selain apa yang diniatkan, ya seperti itu. Jadi waktu kita wudhu tetap kita dalam niat tersebut, ya. Artinya gini, kita niat dibuka nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, kan begitu singkatnya saja. Niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil. Jangan sampai ketika nyuci tangan niat mau basuh makan. Ini berarti sudah nggak boleh. Paham? Itu gambarannya, ya. Saya kira mudah. Terus yang kelima, naon dari mukalima ada muta'alikiha teu ayana ngagantungkeun eta niat. Kumaha falau qala maka lamun qala nya eta berkata seseorang nawaitul wudu'a niat saya untuk berwudu insyaallah jika Allah menghendaki, walam yaksid tabarruk dan orang tersebut mengatakan insyaallah tidak bermaksud tabarruk. Ya, tabarruk itu maknanya mengambil berkah, ya. Naon terasanana lam yakfi maka tidak cukup mengatakan seperti tadi, itu tidak dianggap. Tidak cukup artinya tidak dianggap. Nawaitul wudu'a insyaallah, saya niat wudu insyaallah, tapi niat insyallahnya bukan tabarruk, bukan ngambil berkah. Apa kira-kira? Jadi gini, insyaallah itu kalau digantungkan pada satu maksud, maka insyaallah di sini dia mengambil maksud jika Allah menginginkan. Paham kira-kira? Jika Allah menginginkan dalam artian bisa terjadi atau tidak. Tapi orang yang dimaksud boleh menggunakan nawaitul wudu'a insyaallah itu dia niatnya tabarruk, mengambil berkah dari insyaallah.
insyaallah, maka walaupun dia mengatakan nawaitul wudu'a insyaallah li raf'il hadatsil asghari, sah wudunya. Kalau dia niat tabarruk. Tapi kalau dengan hakikat pelafadzan insyaallah, yaitu menggantungkan maksud tujuannya daripada pemahaman kalimat insyaallah, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena hakikatnya keinginan dan kehendak Allah tidak bisa dibarengkan dengan keinginan manusia. Bisa terjadi atau tidak secara akal. Walaupun hakikatnya Allah sudah tahu akan terjadi atau tidak. Paham kira-kira?